Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Semoga harapan ini kami demikian dengan Pak Guru ya sekeluarga. alhamdulillah ini di sela-sela aktivitas kita, tugas-tugas kemasyarakatan sosial, tugas-tugas domestik kita alhamdulillah. Di sela-sela itu kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali bersama-sama ibu-ibu sekalian untuk memberikan gizi untuk ya memberikan gizi untuk pikiran, untuk hati, untuk spiritual kita. Tidak ada sumber kebenaran terbaik menurut kita kecuali dari Al-Quran. Ketika kita mempelajari bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, itu melahirkan optimisme bahwa kita sangat dekat dengan petunjuk tersebut. Ibu-ibu sekalian, kalau di televisi kita lihat itu, ada orang yang menggunakan bahasa isyarat, ternyata itu kan dibayar mahal orang. Itu khusus teknologinya. Tapi bagi kita nggak bisa kita manfaatkan sedikit pun karena kita tidak paham bahasa isyarat. Hmm. Tapi bagi orang-orang yang sudah mempelajari bahasa isyarat, walaupun kecil, walaupun suara tak dengar, kan lebih canggih daripada kita itu. Kalau kita akan mengerti orang lain berbicara ketika terdengar suaranya. Ini tidak mendengar suara, hanya melihat gerak tangan, gerak bibir, tapi karena sudah paham bahasa yang digunakan, dapatlah petunjuk yang diinginkan. Ada informasi yang dimiliki. Ya, itu artinya Al-Quran sebaliknya, walaupun kita sudah dengar, tapi karena kita tidak paham bahasanya, petunjuk itu tidak menjadi nyata dalam kehidupan kita. Karena itu kita bersyukur Allah masih memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah bisa belajar bersama, melanjutkan usaha yang sudah sekian lama ini, sebentar lagi hitungan tahunnya akan bertambah. Mudah-mudahan kita istiqomah ya mengisi Amin. kesehatan kita dengan usaha baik yang kita lakukan bersama ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Wassalamu sosok wasallam. pribadi yang kita usahakan untuk menjadi tauladan, suri tauladan, contoh nyata, contoh hidup penerapan isi dalam Al-Quran. Itu artinya bahasanya kita pahami, contoh yang diberikan oleh manusia dalam diri sosok Nabi juga kita pahami, sehingga optimallah pemahaman yang kita miliki. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan teman-teman kita yang lain yang berhalangan itu eh, di ya jika itu kebaikan untuk kita dan untuk yang bersangkutan, kita doakan mudah-mudahan juga diberikan motivasi, ditumbuhkan keinginan, dilahirkan, ditumbuhkan di dalam hatinya, dalam pikirannya sebuah keinginan untuk bergabung kembali ke ruang belajar kita bersama-sama melanjutkan kegiatan positif bersama-sama dengan kita saling bahu-membahu walaupun nggak kesentuh bahunya, dukung mendukung untuk saling menguatkan
bahwa memahami itu adalah sebuah keterampilan yang perlu kita latihkan. Ya, kita doakan yang kurang sehat segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Amin. hatinya memilih kegiatan yang lain, mudah-mudahan diberikan kecondongan untuk kembali seperti dahulu, cenderung hatinya untuk kembali bergabung dengan kita. Kalau masih sibuk, mudah-mudahan tugas-tugas yang merepotkan itu bisa terselesaikan sehingga ada waktu untuk terus bersama-sama kita belajar. Baik, Amin. ibu-ibu sekalian, ya, ini ada Bu Dian, ada Bu Ratna, ada Bu Mute yang sudah bergabung dengan kita. Ini teman-teman kita yang lain, semisal ada kita sebut ya, ada Bu Fauziah ya. Kapan-kapan mudah-mudahan Bu Fauziah ya, titip salam nanti untuk Bu Fauziah. Bu Yuni mudah-mudahan bisa bergabung nanti. Kemudian Sudah Bu ditelepon tapi nggak dijawab, Pak Guru. Bu Miliarni Muaz, ya, Bu Mimi mudah-mudahan nanti ini Bu Eti ya, Bu Sri Lestari, ini ada juga Bu Susi, ada juga ini masih tercatat namanya, ada Bu Penny, ada juga Pak Setio, ada Bu Lucy, ada siapa lagi yang namanya masih ada di dalam WA grup kita, mudah-mudahan nanti diberikan eh, kesempatan ya untuk bisa bergabung kembali dalam kegiatan kita ini. Kebaikan kalau dilakukan secara berjamaah lebih optimal lagi. Spirit kekuatannya akan lebih optimal lagi. Dapat. Baik, Ibu-ibu sekalian, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma Rabbana rabbana zidna zidna ilman ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, kita masih di latihan. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa menuntaskan latihan untuk pelajaran kita yang ke-24, sehingga nanti kalau latihannya sudah tuntas, ibu-ibu sekalian, kita akan mendalami aspek tata bahasa ya, aspek struktur kata dalam bahasa Arab yang diprogramkan kepada pelajaran ini, di mana pelajaran ini bersama dengan pelajaran ke-23, bersama juga nanti dengan pelajaran 25 dari aspek tata kata, tata kalimatnya itu, dia berfokus pada bentuk empat. Ya, dia berfokus pada bentuk empat. Yang kemudian pada pelajaran 23, bentuk empat tersebut kita kenali namanya menjadi apa, ibu-ibu sekalian? Isim Sifat. fa'il. Ya, Isim menjadi fa'il. isim fa'il. Nanti kita lanjutkan dengan bentuk sifah-sifah yang lain. Baik, mari kita latihan kita, ibu-ibu sekalian. Kita sekarang masuk ke latihan bak ini sudah ya. Bak sudah kita bahas. Ini jim dan dal. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan tuntaskan dengan latihan jim dan dal. Itu yang akan kita bahas bersama. Untuk latihan gymnya kita seperti biasa, untuk latihan-latihan ayat kita akan lakukan dengan mula-mula kita baca bersama-sama. Setelah itu nanti kita kaji ya, kita kaji apa yang akan kita kaji. Kita kaji berikutnya, mungkin ibu-ibu sekalian menemukan ada kata, ada ungkapan, ada kalimat yang perlu dijelaskan, perlu dipertegas, perlu dikonfirmasi, dan perlu didalami. Itu akan jadi bahan kita. Lalu kita akan lanjutkan dengan sesi berbagi, dan akhirnya puncak dari kegiatan kita nanti pada aspek pendalaman. Mari ibu-ibu sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk memahami maksud dari kalamnya, kita baca ayat-ayat yang tersajikan pada pelajaran ke-24, latihan jim dan latihan dal. Mari kita mulai. Yuk bersama-sama. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam Afalam yasiru fil yasiru ard fil ard
fatakuna lahum fatakuna lahum qulubun qulubun ya'qiluna biha yaqiluna biha au au adanun azanun yasma'una yasma'una biha biha fa innaha fa la innaha la ta'mal ta'mal absar absar walakin walakin ta'mal ta'mal qulubul qulubul lati fis lati fi sudur. sudur. Ya, kita lanjutkan berikutnya dengan latihan yang dal, dengan latihan ayat yang di bagian dal. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Kita baca lagi, ibu-ibu sekalian, baca bersama-sama. Fadhkuruni Fadkuruni adkurkum azkurkum washkuruli waskuruli wala wala takfurun. takfurun. Wadkurullaha Wadhkurullaha katsiran katsiran la'allakum la'allakum tuflihun. tuflihun. Fa'anzalna Fa'anzalna bihil bihil ma fa'akhrajna fa'akhrajna bihi bihi min min kulli kulli thamarat. thamarat. Kadzalika Kadzalika nukhrijul nukhrijul mauta mauta la'allakum la'allakum tadhakkarun. tadhakkarun. Iya. Baik, singkat ya ibu-ibu sekalian, ayat yang akan kita latihkan ya. Yang akan kita latihkan, yang akan kita dalami, kita ambil pelajarannya, kita hayati, kemudian menjadi pembentuk perilaku, membentuk cara pikir, sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan surah Al-Hajj. Ya, kita mulai dengan surah Al-Hajj. Sambil ibu-ibu, ya, ibu-ibu sekalian, itu perhatikan pada ayat tersebut, ya, ada pada ayat tersebut ada beberapa kata yang hadir dalam bentuk jamak, ya. Ada beberapa kata yang hadir dalam bentuk jamaknya. Ini pelajaran tentang jamak dan mufrad menjadi bagian yang penting dari pelajaran kita, sehingga pembahasan tentang mufrad dan jamak itu sampai dijadikan sebagai salah satu dari tema pembahasan aspek kebahasaan untuk pelajaran kita bersama. Ya, silakan ibu-ibu untuk membantu dan memandu ibu-ibu sekalian menemukan kalau ada sisi, ada aspek, ada unsur yang perlu didiskusikan lebih lanjut, itu bisa dilakukan dengan cara membaca dalam hati. Ya, baca dalam hati, kemudian ibu-ibu sekalian fokus. Apakah ada sesuatu pemahaman yang terpikir di dalam benak ibu-ibu sekalian ketika membaca, ketika mengamati ayat yang sedang kita kaji. Ya, Al-Hajj 46 itulah dia ayat yang akan menjadi fokus perhatian kita pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian. Ada ibu-ibu sekalian? Aman? Aman kata-katanya, Pak. Ya, Tapi oke. tahu deh. Jadi dari aspek kata-kata sudah terpahami semua ya? Iya, Pak Guru. Iya, baik. Kita lanjut berikutnya. Yang dal. Silakan diamati lagi. Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152.
Seumpama ada kata yang perlu kita kaji, bahas lebih lanjut, silakan disampaikan supaya menjadi concern kita bersama. Pak Guru. Ya, bagaimana Ibu, Bu Ratna? Pak Guru ini itu lamul amr bukan Pak Guru? Bagaimana Ibu? Pak Guru ini itu fatnya Pak Guru itu lamul amr bukan? Lam amr. Eh, mohon maaf, ini di telinga saya terdengar kurang jelas. Saya konfirmasi dulu ya teman-teman yang lain. Apakah di telinga ibu-ibu yang lain suara Bu Ratna terdengar jelas? Jelas Pak Guru. Ya. Apa Jelas. Bu Mute pertanyaan dari Bu Ratna? Kalau Bu Yang suara Apakah bentuk amar? Fazkuruni itu apakah lamnya itu lam amar? Fazkuruni, apakah lam itu Lamnya itu lam lam amar amar. gitu ya? Ya Iya. boleh Bu Ratna. Yang mana yang Ibu sebut sebagai lam? Yang mana Ibu? Enggak ada lam, Urutan Pak. keberapa lamnya Ibu? Enggak ada. Oh bukan, oh bukan Pak Guru. Bukan itu alif. Itu memanjangkan. Itu ada itu alif harusnya itu Alif, fa ukuru ya. Harusnya kan kerjanya seperti itu ya, Pak Guru. uzkuru. Fa dan ukuru nih. Tidak Pak Guru. Baga- Iya. Bagaimana Ibu? Tidak. Jadi tadi Fa dan bukan ini ya, bukan bukan salah ini ya, bukan salah menangkap ya. Tadi saya pikir saya salah dengar karena Ibu menanyakan lam manakala saya tidak ya. melihat lam tadi ya. Apa Bu? Hmm. Berikutnya gimana Bu? Jadi itu sebetulnya ada huruf fa dan alif karena Alif, alifnya disambung fa jadinya kan Awalnya huruf fa, fa kemudian alif alif. alif 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 harusnya berharokat doma karena itu fi'il amr jadinya langsung ke fat fazkur. kuruni langsung Eh, sukun ya Pak Guru iya. seperti itu. Eh, iya, iya. Bu Ratna, boleh itu ya kita diskusi sedikit ya. Mohon Iya maaf Pak ya, Guru. tidak bermaksud apa-apa. Apakah sampai hari ini Ibu masih menggunakan ilmu lama bahwa huruf yang ada di awal fiil amr itu adalah huruf alif? Apa Ibu masih menggunakan ilmu itu? Ibu Hamzah, ketawa. Hamzah Pak Guru. Apa Ibu masih menggunakan itu namanya huruf alif? Enggak deh Hamzah jadi Enggak. Pak Guru. Kalau bukan alif, lalu apa Bu yang di awal fiil amr itu? Hamzah, Iya, Hamzah apa Ibu? Hamzah wasol ya Pak Guru. Iya, bagus. Iya, baik. Itu adalah Hamzah wasol ya. Bagaimana karakternya Hamzah wasol? Gimana Bu? Karakter Hamzah wasol? Tersambung Pak Guru. Maksudnya karakter Baik. seperti apa? Ibu-ibu yang lain ada yang punya kenangan? Ada yang punya Gimana? kenangan tentang karakter Hamzah wasol, ibu-ibu yang lain? Enggak dibaca bukan ya Pak? Oke, baik. Ibu-ibu yang lain ada eh, Bunyinya kenangan Syukur. yang uzkur. Disukunkan. bisa diceritakan lebih banyak tentang Hamzah wasol? Disukunkan ya dimatikan ya Pak Guru ya. Oke, bagus. Bu Dian, apa yang Ibu kenang dari sosok Hamzah wasol? Karakternya gimana, Bu Dian? Bunyinya eh, doma. Uzkur, Iya, uzkuru. baik. Kalau Bu Eti, apa yang Ibu masih ingat tentang Hamzah wasol, Bu Eti? Dimatikan. Uzkuru. Itu kalau di sini eh, sukun ya di sini. Iya, Ibu ini kita sedang bertanya tentang masa lalu, Ibu fokus ke masa kini, masa masa kini. Mudah-mudahan masa kini ya orientasinya tidak ini ya termasuk orang yang sudah move on dari masa lalu, lebih optimis memandang masa sekarang dan masa depan. Baik, izinkan ya Ibu-ibu sekalian berbagi memori ya, sharing informasi, berbagi berbagi memori kita ini mungkin masih tersimpan di diary kita bahwa Hamzah wasol itu karakteristiknya adalah ketika dia disambung, dia tidak dibaca. Ya, namun
Manakala dia tidak disambung, maka gitu. Dia punya cara baca sendiri. Ya. Nah, yang tadi yang sudah di antara ibu-ibu ada yang sudah mengingatkan kita tadi. Oh, bahwa cara ya, cara membacanya adalah ini katanya. Bagaimana? Coba kita ilustrasikan apa yang tadi kita sampaikan. Ini karena ini kita menemukan bahwa diawali dengan fa lalu fa disambung, maka dia tidak ada bunyinya. Berbunyi. Ya. Bunyi. Namun manakala fa-nya misalkan ditutup, maka tadi hamzah karena itu tidak bisa disebut alif. Ya. Mengapa judi itu haram? Karena itu merusak akal pikiran. Nyala, salah deh. Mengapa dia tidak bisa disebut dengan hamzah? Kok hamzah lagi alif maksudnya. Karena alif itu selama-lamanya tidak pernah ada bacaannya. Ya, alif itu ya, alif itu tidak ada cara membaca khusus. Ya, alif itu tidak pernah ada cara. Yang kedua, catatan kita, ini catatan belakangan ya, tapi dulu sih kita bilang alif aja dulu karena ingin memudahkan pemahaman ya. Walaupun kelihatannya ada resiko juga yang harus kita terima. Ternyata ilmu lama lebih kuat dari ilmu baru. Mm-mm. Ya. Sudah menjadi Ya. daging rupanya dia. Ya, gitu ya. Apa ilmu Ya. kita berikutnya bahwa alif itu tadi tidak ada barisnya, tidak dibaca, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya, tidak ada itu. Ya, kalau sukun juga tidak, itu paling nol kali ya. Itu nol ya, bukan sukun ya. Kenapa? Kalau nol itu artinya dia tidak dibaca. Yang kedua, catatannya untuk alif ibu-ibu sekalian ada dia terletak setelah fathah. Boleh Ya. diulangi ini supaya kuat dalam ingatan? Kalau Biasanya alif itu terletak dia di Ya, terletak setelah alif itu terletak setelah fathah. Nah, setelah kalau harokat. alif terletak setelah fathah, itulah yang kita sebut sebagai penanda panjang. Hmm. Nah, kalau di sini kan nggak mungkin tuh faz, nggak mungkin kan gitu, karena dia bukan alif itu. Itu bukan alif, melainkan itu adalah hamzah. Ya, Loh, hamzah sorry. bukan ada kepala. Hamzah yang ada kepalanya itu hamzah kotok. Hamzah yang tidak ada kepala, tidak ada kaki itu namanya hamzah Hamzah was. wasol. Masya. Ya. Ya. Baik, kita sudah mendudukkan dasar pemahaman. Selanjutnya, boleh kita tahu apa yang ingin Ibu Ratna tanyakan dari kata yang baru saja kita bincangkan? Sudah Pak Guru. Tadi kalau misalkan di depannya tidak disambung gitu, Iya, bunyinya apa yang di depan Pak Guru? Ibu Uskur, Huruf terlupa bagaimana caranya? uskur. Ah iya, betul. 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 Yang dulu kita rumuskan untuk memudahkan kita mengatakan huruf ketiga kalau U maka hamzahnya U, huruf oh, ketiga kalau bukan U maka hamzahnya I. kasro. Jadi orang pintar kuliahnya di UI. Kalaupun tidak UI sebenarnya minimal UI di BAKI biar aki-aki dan ini bisa menghadiri gitu. Oke, silakan ibu-ibu yang lain kalau ada yang ingin kita, ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, silakan disampaikan. Sudah Pak Guru, kata-katanya di sini sudah terpahami. Oke, baik. Al-Anfal 45 bagaimana ibu-ibu sekalian? Nanti ibu-ibu sekalian mohon ya, ini saya ingin momennya, angle-nya bagus nanti kalau kita rekaman ini bagus. Jadi pada saat berbagi pemahaman, usahakan ibu-ibu sekalian menatap ke layar gitu ya. Menatap layar jadi makin pede, makin mantap gitu. Jadi yang ada adalah ibu-ibu gitu seolah-olah di balik huruf, di balik kata-kata yang ada di hadapan kita itu, wah akan lahir sekian banyak pemahaman, sekian banyak pengetahuan, sekian banyak keterampilan yang bisa kita tunjukkan. Gitu
Ya, Ya memang juga menatap ke layar, Pak Guru menatap kemana lagi? kalau ini kan masih ada yang ada yang menatap masa depan. Ada yang masih menatap masa lalu, ada juga yang menatap ke buku catatan amal. Menatap buku catatan amal. Ayo, udah ya. Al-Anfal juga terpahami ya ibu-ibu sekalian. Sebentar Pak, sebentar. Yang la'alakum itu jadi eh, diterjemahkan gimana ya Pak ya? La'alakum. Nah, Saya lupa coba ibu lagi. bangun ini ya, bangun ibu yang saya ingin ibu La, mengambil kesempatan baik ini ya. Ini mah nekat ini, tapi gambling ini. Tapi ini kesempatan baik. Coba ibu ambil satu kata kunci di sebelah kanan, yaitu sebelum la'allakum, kemudian ambil kata kunci di sebelah kiri, yaitu setelah sama kum. la'allakum. Kira-kira kalau di sebelah kanan itu apa kata kuncinya? Lam adalah Oke, kita ulang lagi. Kelihatannya kita belum satu pemahaman. Saya ulangi lagi ya. Ya, kita jadikan ini sebagai batas negara. La'allakum kita jadikan ini sebagai batas negara. Ibu lihat sebelumnya kan ada beberapa kata. Ambil satu yang terpenting. Kemudian setelah la'allakum juga ibu lihat di situ. Karena cuma satu kata. Ya apa kata terpenting? Atau apa makna terpenting setelah itu? lihun. Lihun itu kan beruntung. Hmm, Oke, di gitu sebelah kanan maksud. apa kata terpentingnya? Di sebelah kanan kathiron. Oke, sebelah kiri? Tuflihun. Oke, bagus. Coba ibu lihat kata kathiron, bunyi akhirnya apa? An. Ah, an kalau dalam pemahaman ibu, itu pokok apa bukan? Bukan. Jadi jangan ambil itu sebagai bagian Oh, dari oke. kata yang terpenting. Oh iya baik. Waskuru. Oke, bagus gitu. Apa maknanya? Hmm, dan ingatlah, Oke, coba ambil satu kata saja. Oke, ingatlah. terus yang kiri. Beruntung. Oke, bagus. Kira-kira dalam pemahaman ibu, antara ingat dan beruntung itu hubungannya apa? Apa ya? Ya, kalau Apa ingat adik pasti kakak untung. gitu? Apa Ingatlah apa? tante gitu? Apa keponakan dan itu gitu, paman gitu? Apa kira-kira? Ingatlah Allah agar engkau beruntung. Agar mungkin ya Pak. Bukan begitu, bukan begitu. Ibu itu ibu membuat itu arena game sendiri itu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Apa hubungan antara ingat dan beruntung? Apa hubungannya antara ingat dan beruntung? Hubungan gimana maksudnya ya? Seperti tadi, apakah itu kakak dan adik? Okba okbi Ingat bukan. titik-titik agar engkau beruntung. Oh, kakak adik. Kakak adik katanya. Ibu-ibu, jangan itu sekedar contoh. Ibu-ibu yang lain Gimana apa maksudnya? hubungan antara ingat dengan beruntung? Kalau ibu-ibu yang lain pahami. Okba okbi ya. Subjek tadi. Hubungan logika nih, Ben- hubungan nalar ya, bukan hubungan antar ini ya, Oh, bukan struktur. menjadi bukan Bapak, sebab menjadi. akibat ya Pak. Sebab Oke, akibat. bagus sebab akibat. Akibat. Nah, coba sekarang kalau ibu sudah sampai pada pemahaman ini adalah sebab, ini adalah akibat. Dalam bahasa Indonesia kira-kira apa kata yang bisa mewakili pemahaman kita itu? Oh, Jika. kata-kata. Jika maka. Satu aja kata. Jika. Oh enggak lah, kalau jika mau bukan. Maka. Agar. Iya lebih baik maka gitu. Itu, itu. Jadi Maka. ingat adalah sebab, beruntung adalah akibat. Kita Akibat. taruh maka. Ingat maka beruntung kan bisa begitu. Kata-kata lain juga bisa ya. Ya, kata-kata lain juga bisa. Misalnya kita mengatakan apa? Antara istirahat cukup dengan bugar gitu. Tuh. Apa kita bilang? Istirahatlah yang cukup titik-titik bugar gitu. Agar engkau Menjadi bugar. Menjadi Ya, Atau bugar. misalkan supaya, agar agar supaya. Oh, berarti ini kata bugar hubung ya. gitu. Agar gitu tuh ya. Agar. Tadi kita menggunakan kata hubung ini karena secara nalar kita sudah punya gambaran hubungan antara
ingat dan beruntung. Tuh, kita bilang ya istirahatlah cukup supaya kan kita bilang begitu kita. Ya. Bu, obatnya diminum ya, Bu, secara teratur Sehat, sehingga kan kita bilang tuh supaya ya, kita bisa bilang begitu agar gitu. sehat. Apa itu yang ingin Ibu Muti ketahui? Jangan-jangan Iya, bukan itu. bukan maksud saya berarti ini penghubung betul ya, Pak? Betul Iya, kata-kata betul, penghubung ya. betul, betul. Nah, itu yang kita coba ya kita coba komentari bahwa bahasa itu ada dua unsur utamanya. Apa itu? Ada yang ingat dua unsur utama dalam bahasa? Subjek, predikat? Bukan, Bro. Bukan, Oh, bukan. bukan. Itu dalam Oh, kalimat itu. sebentar, Dua unsur sebentar. utama dalam Ada bahasa. arti dan makna. Itu mah satu, Bukan. satu ragam itu kalau arti dan Sebab makna. akibat. Ada apa sih? Ada sebab, ada akibat. BMW, BMW, BMW. BMW gitu. Sebentar, apa ya? Tahu nggak? Kalau orang lagi lupa itu atau ada orang yang ingin itu ingin diingatkan, bilangnya apa? Cepatan W gitu, cepatan W gitu. Tahu nggak? Tunggu W gitu. Ada nggak gitu? Nah, tunggu W gitu. W gitu. Ada nggak dalam bahasa Enggak, kita? enggak kayaknya Enggak ya? Pak ya, apa maksudnya? Enggak, ini aja. Jangan fokus ke situ. Saya lagi mancing-mancing aja nih, mancing di air keruh nih. Ada nggak kita bilang gitu? Tunggu W gitu. Eh, ada. Woi gitu. Woi gitu. Cepetan woi gitu. Dek, yang situ. Ada nggak Bu Ratna begitu? Woi gitu. Enggak, nanti bener enggak Ada, pinjam. ada. Ada gitu, ada ya. Jadi saya ingin mengingatkan itu dengan istilah BMW. Nah, dua unsur utama dalam bahasa BMW. Apa itu BMW? Bentuk dan makna. Bentuk dan makna. Jadi tadi ya maknanya adalah seperti yang tadi kita ungkap ya, maknanya adalah ada makna sebab dan akibat. Ya, ada sebab dan akibat. Nah, ada syarat dan dampak kegunaannya, maka dari segi bentuk digunakanlah la'allakum gitu. Jadi la'allakum ini ya. La'allakum. Nah, coba kita lihat berikutnya ibu-ibu sekalian. Ini yang bicara tentang sebab akibat ini siapa? Yang bicara tentang sebab Allah yang akibat. banyak agar Ingat kalian, Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi nih. Ini nih apa ini pancingannya kayaknya kurang bagus ini. Umpannya kayaknya umpannya udah basi nih gitu ya. Ini yang bicara tentang sebab akibat ini siapa? yang Allah. bicara Allah. Iya, bagus. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau Allah bicara tentang sebab akibat, apa ada kemungkinan meleset? Tidak. enggak Tidak. Maka kalau tidak meleset, kita bilang itu akan suatu hal yang Pasti. pasti, pasti. Sehingga la'allakum bisa kita pahami pasti gitu. pasti kalian beruntung. Itu. Oh, oke, pasti kalian beruntung. Agar supaya beruntung ya, bisa agar Pasti, supaya lebih pasnya pasti kayaknya. Nah, ya saya mengatakan demikian dalam pengertian bahwa kita melibatkan konteks bahwa Allah yang menyatakan demikian. Apa ada di antara kita yang ragu bahwa kalau mengingat Allah dia tidak akan beruntung? Atau ada kemungkinan dia tidak beruntung orang yang mengingat Allah? Tidak ada. Kalau saya sebagai manusia yang berkata demikian gitu, Bu Ratna ingat-ingat Allah gitu. Ibu beruntung, yaitu kan kata saya yang tidak bisa mengatur hidup dan kehidupan beserta isi dan jalannya. Bisa saja itu meleset, itu saran saya. Bisa meleset. Gitu. Nah, tapi kalau Allah yang kita lihat itu pasti. Sehingga kita bisa gabungkan sehingga pasti kalian bisa begitu nanti masuk pemahamannya ke dalam konteks bahwa ini adalah pernyataan pasti kalian yang beruntung. kita terima
sebagai bagian Iya. dari ucapan pernyataan kalam Allah. Dalam Allah. Iya, Pak. Jadi agar itu di pasukan sini masih lemah ya Pak Guru ya. Kayaknya Ya belum itu ada kan bahasa kepastian. manusia ya Bu ya, Iya bahasa betul. manusia Mm-mm. itu. Iya Pak Guru. Yang ini kan, yang lebih ini lemah lagi kan, mudah-mudahan, kan ada begitu, Iya, mudah-mudahan gitu. Tuh. iya. Lebih lemah lagi siapa tahu gitu. Lebih Mm-mm. lagi barangkali kan gitu. Nah, Bu, Iya Pak Guru. silahkan ini diminum ya, barangkali bisa bisa ya, keren Mengurangi kan bahasa haus. Indonesia. Silahkan diminum, barangkali bisa menghilangkan haus. Haus. Orang bule bingung dia. Barangkali dia ingat Barangnya apa? siap. Barang yang ada di kali apa katanya? Ada pasir, ada batu, pasir batu bisa menghilangkan haus. Ya, oke. Tapi batu juga ada airnya dong gitu. Iya Pak Guru. Ya, gitu ya, ibu-ibu sekalian. Silakan. Nanti kalau terasa belum nyambung ya, Bu Muti, ya disambung-sambungkan lah. Eh, Mau sambung rasa seperti dulu di zaman Soeharto juga boleh. Tadinya saya pikir saya kan mau mencari 3 huruf dasar, Pak. Untuk Eh, yang mana, Ibu? yang tadi la'alakum itu, makanya kok nggak Coba ketemu dilihat artinya. itunya, berapa kata itu? Iya, nggak 3. ketemu itu cuma 2 dong. 3 dipotong-potong jadi tiga potong kan, Pak? Berapa kata itu? La'alakum 3. Kata yang pertama apa? La kan, Pak? La, Bukan. a- oh bukan. Kalau Ibu La, motong la nanti nggak ketemu itu. La Allah itu udah satu kata. oh satu ya, Oh satu baik. kata. Oh lah Allah. Hmm, la'alakum. Iya. Dulu. Saya pikir la ala maksud Pak Guru. La Allah. Main. Nih, Deka. Ini saya, Deka. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian silakan. Al-A'raf 57. Ya, ini kesempatan ibu-ibu sekalian untuk bertanya. Ingat ya, untuk pendalaman dan pemahaman kita, jangan hanya fokus ke arti ya ibu-ibu sekalian. Kalau itu kan kita terlalu menyederhanakan ya, kalau belajar bahasa cuman yang dikejar arti itu, karena dalam banyak hal ya, kalau sekedar mengejar arti ayat, mah nggak usah ikut bahasa Arab Qurani lah kira-kira. Kok bisa begitu, Pak Guru? Ya kalau sekedar ingin tahu arti kan ada Quran terjemah per kata, udah selesailah ceritanya. Ya ibu-ibu kalau mau kreatif baca Quran terjemah per kata, lalu ibu-ibu sekalian hafalkan artinya. Ini katanya, ini artinya, ini artinya. Atau kalau ibu-ibu kemudian nggak sempat kan nih, tinggal ditulis aja tuh, dijanggutin apa dijambulin kan. Jambulin tuh berarti di atas katanya ditulis terjemahannya, dijanggutin berarti di bawah kata ditulis. Selesai urusannya kalau sekedar ingin tahu arti. Kan mentok dong. Kayak Pak Guru. Nah, sementara kita sayangnya ya, yang ingin kita raih, yang ingin kita capai melalui usaha kita adalah gitu, keterampilan di dalam memahami. Oke, aman ya? Nyaman. Insya Oke. Allah. Ya, dengan pernyataan tadi, ibu-ibu, kira-kira saya ingin ya mengingatkan kita soal target kita belajar bahasa Arab Qurani itu dengan apa yang saya istilahkan dengan 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat. Nah, misalnya begini ya, misalnya begini. Ibu-ibu sekalian, al-mauta itu ibu-ibu pahami artinya apa? Jadi kata Al-Mauta. Kematian. memang mengeluarkan. Ibu-ibu sekalian, apa arti ini ya
yang ibu-ibu al mauta. Orang yang meninggal ya, orang yang Yang mati, yang kematian ya Pak. kematian. Oke. Kalau Bu Ratna al mauta. Yang mati. Oke. Bu Eti Orang-orang mati, al mauta. orang-orang mati. Mati. Apa Bu? Mati. Oke. Bu Dian al mauta. Orang yang meninggal, orang yang Oke, mati. bagus. Nah, ya, itu artinya level 1 ibu-ibu sudah lulus ya, udah sukses. Pertanyaan berikutnya, menurut pemahaman ibu-ibu sekalian, al-mauta itu bentuk berapa itu? Untuk 3 Pak. 3. Kematian. Kematian. Ya. Bentuk Bu 3. Eti bentuk 3. berapa itu? Eh, isim ketiganya. Ibu Eti Wah, punya bahasa sendiri. Bentuk berapa jawabannya isim. Yang kita tahu kalau berapa itu angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Budian, bentuk berapa itu Budian? 4 orang-orang yang mati. Iya, bagus ya. Nah, ini ada dua pemahaman ya. Ada dua pemahaman yang tertangkap, yang terungkap. Ada yang menduga itu adalah bentuk 3, ada yang menduga itu adalah bentuk 4. Bisa jadi itu sudah menjadi keyakinan ya. Ada yang meyakini itu adalah bentuk 3, ada yang meyakini itu adalah bentuk 4. Nah, itu artinya udah bagus lah. Bagus lah bagi kita. Kenapa bagus? Karena al-mauta itu ada al. Yang tadi disebut oleh Bu Eti langsung ingat ke isim. Isim, Isim itu ada di bentuk 3, ada di bentuk 4. 4. Kan gitu ya. Jadi nyambung lah ya. Nyambung lah ilmu yang kita, yang ibu-ibu, apa? Yang ibu-ibu sekalian pahami. Hanya saja kita masih belum pada satu kesimpulan. Kesimpulan apa yang belum itu? Kesimpulan itu bentuk 3 ataukah itu bentuk 4 gitu ya. Itu bentuk 3 ataukah itu bentuk 4. Karena itu ibu-ibu sekalian, mohon berkenan ya ibu-ibu sekalian, itu ke pelajaran 13 coba. Misalnya tadi yang berkata ini adalah bentuk 3, itu tunggal apa jamak Bu Mute, Bu Ratna? Tunggal atau jamak al-maut kematian. Tunggal Pak. Tunggal. Tadi Bu Dian yang menduga ini adalah bentuk 4. Itu tunggal apa jamak itu, Bu? Eh, Jamak. Iya, baik. Kalau dia jamak, tunggalnya apa, Ibu? Si eh, ma- Maut ya, Iya, oke bagus. Itu dia ibu-ibu sekalian, kita secara umum memang ya, kita secara umum sudah terkooptasi. Apaan tuh terkooptasi? Sudah dipengaruhi oleh aliran yang menekankan arti seolah-olah kalau belajar bahasa itu kalau udah tahu artinya selesailah urusan. Sudah sampai pelajaran 13 ibu-ibu sekalian? Sudah Pak. Oke, coba ke Tanmiyatul Mufrodat yang pertama coba. Ya. Huwal hayyu al-qayyum. Iya, baik. Ada kata mata tidak di situ? Ada Iya. Mata adalah madinnya, mudorinya. yang Ya, mutu. Iya, kemudian masdarnya, Maut. Mauta. Mauta. kemudian bentuk Maut. empatnya, sifahnya, Mayit. mayit, Mayit. jamaknya, Amwat. Amwat. amwat Amwat. atau Muat. Mauta. 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 Gitu. Sifat. Nah, Sifat nanti berarti lebih akan tepat. berimplikasi berbeda itu kepada arti yang tadi kita miliki. Karena apa? Karena bentuk dan makna itu selalu ber berinteraksi gitu. Maka tadi, tapi bagus kan konsisten tadi. Ketika dipahami bentuk 3, diartikan kematian, cocok. Ketika dipahami bentuk 4, diartikan orang mati, cocok gitu.
Oke, baik. Nah, kita lanjut berikutnya ya. Ini ada kata kul. Ada kata kuli, ibu-ibu sekalian. Kuli bahasa Arab ini. Ya, ya, walaupun mungkin ada hubungannya dengan kuli orang Indonesia. Itu kalau ibu-ibu amati dalam konteks ungkapan tersebut, kulit samarot, ya. Itu kuli di situ artinya apa? Beberapa, Pak Guru. Masing-masing atau bermacam-macam. Beberapa, Pak Guru. Masing-masing setiap. Mhm. Masing-masing setiap Nah, atau bermacam-macam. begini ibu-ibu sekalian. Kita coba dua ya. Kita coba dua kata yang serupa tapi tak sama. Setiap dan seluruh, Setiap. ya. Kita pakai itu ada. Setiap dan seluruh. Setiap. Kira-kira bedanya bagaimana antara setiap dan seluruh? Kalau Setiap masing-masing. Kalau Hmm, seluruh seluruhnya, semuanya. iya. Nah, kalau kita katakan antara setiap dengan seluruh dengan pemahaman tersebut, mana yang identik dengan tunggal, mana yang identik dengan jamak? Setiap Seluruh. tunggal. Kalau Seluruh. seluruh jamak. Oke, Jamak. bagus. Nah, Seluruh. sekarang Berarti coba ini ibu-ibu seluruh. sekalian amati. Di situ, setelah kuli itu tunggal apa jamak? Jamak. Nah, kalau begitu, kuli itu lebih cocok dimaknai Seluruh. Segala. iya, Segala. daripada Setiap. setiap, daripada Setiap. beberapa, daripada masing-masing gitu. Jadi setiap beberapa, Pak Guru ya. Oke, bagus ya. Berikutnya ya, kita lanjut berikutnya. Nih, Beberapa. nih. Kathiron, bunyi akhirnya apa ibu-ibu sekalian? An. An. Itu mengindikasikan bahwa dia berposisi Objek. sebagai apa? Objek. Objek. Atau jamak. Keterangan. iya. Keterangan. Dalam konteks tersebut, dia itu lebih cocok dipahami sebagai objek atau sebagai keterangan. Yang banyak. Keterangan ya, Pak Guru. Keterangan, Pak. Keterangan. Iya, oke. Kalau itu sebagai keterangan, keterangan untuk apa? Ingat. Nah, Selalu ingat. kalau begitu, maka wazkurullaha katsiron bermakna, Ingatlah Allah yang Cara banyak. mengingatnya nah banyak. kalau begitu Allahnya yang banyak, kalau gitu keterangan Allah dong kalau begitu. Itu. Sebutannya, istilahnya menyebut. Padahal tadi katanya itu keterangan untuk mengingat gitu. Keterangan itu maknanya banyak ingat mengingatnya, banyak mengingatnya. Banyak mengingat Allah. Banyaklah mengingat Allah. Ya, begitu akan berubah jadi pemahaman kita. Itu akan berubah pemahaman kita. Yang itu contoh tadi kita angkat untuk menguatkan prinsip bahwa di dalam memahami bahasa Arab lalu diungkapkan dengan bahasa Indonesia tidak serta-merta urutannya bisa persis sama dengan urutan bahasa Arab gitu. Nah, baik, kita lanjut berikutnya ibu-ibu sekalian ya. Ini fa ini kira-kira apa yang cocok di sini? Maknanya. Kemudian ya. Sehingga boleh. Apa maksud sehingga? Sehingga kalian maksud sehingga. Iya, apa maksud sehingga itu? Sehingga itu dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan atau mengungkapkan apa gitu dalam bahasa Indonesia. Akibat. Sebab akibat. Sebab akibat. Sebab akibat ya. Jadi di sini yang disebut dengan sebab adalah afalam tidakkah kamu berjalan di bumi? Mereka jadi bumi. Belum. Hati berakal, tidak apa, Bu?
Berakal Pak Guru ya? Oh, tidak. Ini kan Gimana Bu? tidak Maksudnya apa? mereka berjalan di bumi, lahum qulubun. Tidakkah mereka berjalan di bumi? Kemudian Bu Ratna apa tadi menarik itu apa idenya tadi? Nanti Pak Guru. Kayaknya enggak ini deh. Apa tadi ya? Tidak ya, kan mereka berjalan di bumi. Hati mereka tidak berpikir. Hati tidak berpikir. hafalan Oh, hati tidak berpikir ya Pak Guru. Hati tidak berpikir. Hati mereka tidak berpikir. Ibu Hati mereka punya pemahaman tidak dari mana, Bu? hati mereka. Oh enggak Pak Guru. Hah? Enggak. Enggak. Enggak ada tidak Pak Guru. Mereka Tadi mohon maaf, terdengar di telinga saya Ibu mengatakan tidak gitu ya. Tidak iya. berpikir kata Ibu ya. Apa saya salah dengar atau bagaimana? Enggak benar Pak Guru. Tapi di sini yang ada tidak. Coba saya ngomong ini kan gini. eh, Hati mereka, hati mereka, hati mereka berpikir. Hati mereka kok berpikir. bagi mereka Hati mereka tidak pakat. Hati mereka pakat dengannya. adalah apa penegasannya? Enggak. Oke, kita kembali lagi ya. Silakan itu ya ininya komen komen terakhir yang akan kita catat. Menurut Bu Mute, ini biar berurut ya. Fa di situ maknanya apa Ibu? Sebentar Pak, tidaklah mereka berjalan di muka bumi, titik-titik, takut. Tidaklah mereka kecuali Pak mungkin. Kecuali Bu Ratna, Menjadi, menjadi, menjadi ya Pak Guru ya. Menjadi ya. mohon maaf Menjadi Bu Ratna, saya boleh konfirmasi. Yang Ibu pikirkan takunnya atau fa-nya? akun ya Pak Guru. Bukan itu yang sedang didiskusikannya, Bu, tapi fa-nya. Iya. Maka ya Pak Guru. Ah? Maka ya. Iya, bagus ya. Ibu merasa itu cocok pakai maka? Apakah Ibu melihat ada jika sebelumnya? Enggak. Enggak Pak Guru. Iya. Ya, Tidaklah. kalau enggak ya Ibu bikinkan aja nanti ya. Biar enak gitu. Bikinkan aja itu jikanya supaya bisa masuk ke makanya. Bu Eti, fa di situ apa Bu Eti? Maka ya. Maka Pak. Maka, Ibu Ya. tadi menyimak komentar saya untuk Bu Ratna terkait dengan maka. Enggak Pak. Oh, enggak, iya. Oke. Ya, nanti di itu ya. Kalau sempat nanti bisa disimak ya kapan punya waktu luang ya, diskusinya bisa disimak. Kalau menurut Bu Dian apa Bu fa di situ? Adalah Apa maksud menggunakan adalah untuk kata fa, Ibu? hmm, karena yang berjalan tidakkah dia berjalan di bumi adalah bagi mereka yang hatinya mengetahui seperti penegasannya. Hmm. Bagus. Ibu melihat di situ ada penegasan dengan mempertimbangkan aspek apa sehingga oh ini penegasan ini gitu. Itu itu satu hal ya, itu satu hal. Kemudian yang kedua saya mungkin belum ketemu ya. Saya tuh belum ketemu ya bahwa ya nanti kalau kalau punya ya ibu-ibu sekalian ya kalau ibu punya penjelasannya ya nanti saya bisa pelajari. Tapi sampai sekarang saya belum ketemu bahwa adalah itu
merupakan ungkapan penegasan dalam bahasa Indonesia. Oh, ya. Apa sayanya yang kurang Ya, baca begitu, saya ataukah yang ibu yang ini ya saya yang yang punya paham itu. pengetahuan sangat luas ya sehingga saya tidak bisa mengikuti Pemahaman pemahaman yang itu. salah mungkin. Pemahaman yang salah. Mungkin kalau misalkan kemudian, Pak, itu bisa juga diartikan kemudian. Kalau kita lanjut ya Bu ya. Kalau kita Ya, memahami kemudian, ini apakah itu menjelaskan sebuah apa ya, rangkaian peristiwa, Ibu? iya. Peristiwa yang pertama apa, Ibu? Eh, kan tidakkah mereka berjalan di bumi? Kemudian dia bagi mereka hatinya mengetahui seperti itu, Pak Guru. Oke, baik. Boleh Mungkin ya dipertegas lagi idenya ya supaya saya terutama dan ibu-ibu lain atau siapapun juga yang tertarik dengan ide ini bisa mengambil manfaat. Jadi peristiwa pertamanya apa, Ibu? eh, ketika tidakkah mereka berjalan di bumi? Ketika mereka berjalan di bumi, Coba diungkap dengan bahasa Indonesia ya, Bu ya. Subjek, predikat, objek misalnya. Apa peristiwa pertamanya, Ibu? mereka berjalan di bumi. Oke, bagus. Mereka Lalu berjalan di peristiwa bumi. keduanya apa, Ibu? Eh, dia bagi mereka hati mereka mengetahui baginya. Oke, baik, kita pertegas lagi. Peristiwa pertama adalah mereka berjalan. Peristiwa kedua yang terjadi setelah itu apa, Ibu? Apa mereka tidur? Apa mereka makan? Apa mereka Hatinya istirahat? mengetahui, Atau apa? dia hatinya mengetahui. Hmm. Hmm. Oke, baik. Dalam pemahaman Ibu, antara berjalan dan hati mengetahui itu adalah dua peristiwa setara yang terjadi secara berurutan, atau itu adalah bicara tentang manfaat, bahwa hal yang kedua yang Ibu ungkapkan adalah manfaat dari kegiatan yang pertama atau peristiwa yang pertama. Mana yang lebih kuat? Ya, artinya ketika dia berjalan kan sejalan dengan itu dia mengetahui, hatinya hatinya mengetahui Jadi begitu. antara berjalan dan mengetahui itu adalah dua peristiwa yang terjadi secara prosedural itu, Ibu. Secara sejalan dengan Kalau seperti itu. sejalan mungkin tidak pakai kemudian ya, Bu, kalau sejalan ya. Iya, Pak Guru. Ya, kalau kalau ide Ibu itu sejalan ya. Gitu. Hmm, Mungkin ya. saya masih Di belum dapat. antara ya, di antara ini pemahaman pribadi ya, mungkin ibu-ibu kalau Ya, kalau misalkan bisa apa namanya, bisa memahami seperti yang saya pahami, boleh diikutin. Tetapi jikalau ibu-ibu sekalian yang bisa dipahami adalah pendapat yang tadi sudah dikemukakan, tuh saya melihat bahwa sebelum fa ini ya itu kan yasiru fil ardi, ya, berjalan di muka bumi. Lalu lahum fatakuna lahum kulubun ya'kiluna biha. Kalau saya memahami ini bicara tentang manfaat, ya, bicara tentang manfaat, ya. Manfaat, dan betul. ini adalah semacam hubungan sebab akibat memang, ya, sebab akibat. Ya, antara peristiwa yang akan melahirkan suatu peristiwa yang akan melahirkan hal Tidak yang lain. hal yang lain. Apa peristiwanya? Yaitu berjalan di bumi. Lalu memiliki hati untuk berpikir. Saya melihat itu sebagai akibat
atau ini ketika akibat ini positif gitu ya, kita sebut dia manfaat. Nah, sebut sebagai manfaat. Maka dengan berdasarkan pertimbangan saya, ini saya cerita tentang pemahaman saya ya. Berdasarkan pemahaman semacam tadi, saya melihat bahwa kata fa ini bisa dipahami dalam bahasa Indonesia adalah sehingga. Itu. Sehingga. Misalnya, Jadi mengapa kamu tidak hadir pada pertemuan sebelumnya sehingga kamu tidak mengalami kesulitan di dalam menjelaskan persoalan ini, misalkan gitu ya, dalam konteks yang lain. Ya. Ini. Atau pakai tadi ya, tidakkah kamu menerima surat dari saya sehingga kamu memahami kondisi yang saya alami gitu. Itu tuh contoh-contoh lain yang serupa dalam pemahaman saya, tapi tentunya ya. Ya. Ya, ibu-ibu yang lain boleh ya, ibu-ibu yang lain boleh punya pemahaman seperti yang tadi sudah dimiliki ya. Namun jikalau pemahaman yang saya bisa jelaskan ini kepada ibu-ibu bisa dipahami dan terasa pas juga dengan pemahaman, anggaplah ini sebagai pembaharuan untuk pemahaman lama yang ibu-ibu sekalian sudah miliki. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya, coba ibu-ibu sekalian lihat ya kata berikutnya ya. Kata takma. Kata takma nih, takma. Dalam pemahaman ibu-ibu sekalian, itu jenis katanya apa? kami mendengar. Isim. Isim. Bagus. Oke. Bu Ratna, isim. Bu Muti, isim. Bu Eti, gimana Bu Eti? Satu. Adegannya bagus banget itu. Ada yang Yang dihapus kayaknya. tak Apa Bu Eti? yang tak itu ya Pak ya. Isim. Oke, bagus ya. Bu Dian, takma jenis katanya apa? Kalau lihat itu ada sukun di tengah ya, itunya apa yang ini yang ketiga tuh. Yang ke- Bu bentuk Dian, tiga, boleh nggak? bentuk tiga, Boleh nggak saya bentuk ini ya? tiga. Ini ya, Bu, boleh saya ini lagi ya, pertegas lagi ya, Bu ya, supaya kita lebih cepat saling memahami ya. Ibu tadi menyimak pertanyaan saya apa, Ibu? Iya, bentuknya. Mohon maaf, ini kelihatannya ada yang miss ya, ada yang lewat. Tadi yang saya tanyakan adalah jenisnya, bukan bentuknya. Oh, iya. Boleh Jenisnya Ibu itu ya, jadi diubah dulu ya Ibu ya. Ubah dulu bahwa, karena apa kan jawaban itu tergantung pada pertanyaan ya. Kalau Ibu menangkap saya bertanya bentuk berapa, cocok jawaban Ibu. Berhubung ya, berhubung, mohon maaf ini, berhubung tadi pertanyaannya adalah jenis katanya apa, mungkin Ibu sebaiknya mengubah juga itu jawabannya, karena kita sudah ubah pertanyaan dari apa yang Ibu tangkap lebih dahulu. Kalau kata Bu Mute dan Bu Ratna itu jenisnya isim. Kalau Ibu jenisnya apa dia? Kayaknya fiil deh, Pak. fiil. Fiil deh, Oke, Pak. bagus ya, bagus. Nah, kalau ini diduga sebagai isim tadi, apa penanda yang menjadi penguat bahwa dia adalah isim? Enggak, Ada Pak sukun Guru, di tengah, salah. Pak, karena masdar ya. Iya, Ya, masdar bentuk. oke. Saya pikir begitu, tapi Oke, gitu ya. Kalau Bu Ratna tadi menduga isim, apa penanda yang Ibu Itu amati? terburu-buru Pak Guru, ada tadi Oh, terburu-buru buru-buru. ada sukun di tengah, ternyata tidak ada Oke, yang kata-kata dari tak ming ma itu nggak ada, adanya oke, ain bagus. dan Bu ming. Dian juga tadi ya, sukun ya. Nah,
Ya, Menurut sukun di ibu-ibu tengah. sekalian ya, coba kita itu ungkapan takma itu dalam penangkapan, dalam pemahaman ibu-ibu sekalian itu hurufnya, jumlah hurufnya ada berapa? Ada 3. Ada Tiga. 3. Oke, bagus. Yang pertama apa? Ta, ain, Terus yang mim. kedua, Enggak, Pak Mim. Guru. Ain, terus ain. mim, Yang Pak. ketiga, Alif, alif, Mim. ada alif oke. ya, Alif, Apakah alif, setelah mim tidak ada huruf lain lagi? ada ada Kak. alif. Alif, alif, Oh, alif ada lagi. alif Kalau ya. ada berarti dia bukan tiga. Berarti Pak. dia empat. 4. Fiil, Gitu. Pak Berarti Guru. fiil berarti, Pak. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mengkaji beberapa hal, beberapa aspek. Ada pendalaman, ada penguatan, dan ada berbagi pemahaman. Ini mudah-mudahan menjadi keberkahan, menjadi kebaikan untuk kita semua. Dengan berakhirnya penentuan jenis kata takma, maka ini kita menjelang akhir dari diskusi kita. Pertanyaan berikutnya, ibu-ibu sekalian, takma ini domirnya apa? Anta, Kalau dia Anta. adalah, gitu ya, kalau dia adalah fiil. anta Pak Anta, Guru. Pak. Anta. Oke, Bu Munte apa domirnya? Anta. Oke, Bu Ratna? Anta. Oke, Bu Eti? Anta. Oke, bagus. Bu Dian? Anta. Oke, bagus. Apakah ibu-ibu sekalian sudah mempertimbangkan konteksnya sehingga ibu-ibu sekalian berkesimpulan itu domirnya anta, ataukah ibu-ibu hanya melihat ciri-ciri saja? Wah, mendung nih, berarti hujan nih, apa begitu? Mestinya antum ya. Iya sih, ciri-cirinya Pak Guru. Jangan-jangan dari Nah, bumbu. kalau ciri-cirinya itu berarti ibu tadi masuk jebakan Iya, Batman. Pak Ina. Mendung tak berarti hujan. Kalau Iya, Pak. takma itu domirnya anta, berarti Iya, la takma artinya kamu tidak buta jadinya. iya, iya. Tapi apakah di situ kamu yang tidak buta? Kalian. Kalian. Apa yang tidak buta di dalam ungkapan tersebut, ibu-ibu sekalian? Penglihatan. 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 Mana yang bermakna penglihatan? Abisor, Al-absor. Al-absor itu tunggal apa jamak? Jamak. Jamak ya. Dia mudzakkar apa muannats? Muzakkar. Zakar. Zakar. Jamak katanya. Itu Ya, manusia apa Monas, bukan? Monas. Bukan manusia. Jamak Bukan bukan manusia. manusia Bukan manusia, atau istilah muannas. lebih lanjutnya jamak taksir dianggap Monas. Muannas. muannats. Kalau begitu domirnya apa itu al-absor? Domirnya iya. Domirnya hiya, karena itu cocok. Dia pakai takma. Tak pada mudhari itu bisa untuk anta, bisa juga untuk hiya. Iya. Karena itu perhatikanlah konteks, konteks, konteks. Konteks apa sih Pak Guru? Lihat tetangganya. Gitu. Iya, kecepak Lihat lagi deh. tetangganya. Lihat depan, belakang, lihat atas, bawahnya. Oke, Iya, Pak. baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dengan Amin. seluruh usaha yang kita lakukan bersama. Ini eh, menjadi akhir dari diskusi kita untuk kesempatan kali ini. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mudah-mudahan sehat terus ya, istiqomah. Amin. Lanjut terus bahwa kita memang kalau dibandingkan dengan harapan, mungkin prestasi kita masih jauh dari harapan. Tetapi kalau kita bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita masa lalu, kita termasuk orang-orang yang beruntung karena ada pemahaman yang kita dapatkan, ada pemahaman yang bertambah, dibangun di atas pengetahuan lama yang sudah kita miliki. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama kasih. ibu-ibu, sama-sama. Kita Makasih Bu pagi. Ratna, Bu Eti, Bu Dian, dan Bu Mute.
Pamit ya. Ya, Ya, Pak Pak. Guru. Hmm. Pak Guru.